Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya saya jelaskan program Komunitas Sahabat Quran. Ini kita mengenalkan metode tes tilawah evaluasi sederhana. Ya, metode berbagi interaksi kita dengan Al-Quran. Yang awalnya jarang berinteraksi, bagaimana kita jadi sering, dan jangan sampai kita terkalahkan dengan HP, interaksi kita dengan Al-Quran ya. Kalau HP bahkan dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, nggak apa-apa. Oke, sebelum itu untuk mengenal metode tes ini harus kita rubah. Pertama, pola pikir. Yang kedua, pola interaksi. Yang pertama, pola pikir. Kita harus yakini dalam hati kita akan sebagai mukjizat indah, membawa rahmat, nikmat, dan kita mampu berdekatan dengan Al-Quran. Ya, kita mampu berdekatan dengan Al-Quran. Al-Quran itu untuk manusia, untuk umat Islam ya. Jangan sampai kita beranggapan kita masih kotor, kita nggak jauh dari Al-Quran, kita tidak sulit untuk berdekatan, untuk bisa membaca Al-Quran ya. Kita hilangkan itu semuanya. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu rahmat bagi kita termasuk, bukan manusia, termasuk kita ini. Kita yakin bahwa ada rahmat Allah dan Al-Quran. Maka kita harus semangat untuk berdekatan dengan Al-Quran. Apapun masalahnya, ada rahmat Allah dalam Al-Quran ya. Yang kedua, kita pola interaksi kita rubah. Nanti menambah interaksi, disiplin waktu, sering walaupun sedikit, jangan ditunda, hilangkan sungkan atau malu ya. Interaksi kita jadwal, interaksi kita benahi dengan Al-Quran ya. Walaupun berat awalnya, mungkin ya kita bismillah, kita tata ya, kita tata jadwal hari kita untuk menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Oke, berarti ada dua kunci ya. Yang pertama, di metode tilawah evaluasi ini, PD, jadi percaya diri, kita mampu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita bisa hatam 2-10 kali setiap bulannya. Kita bisa hafal 30 juz. Kita percaya diri, Allah memberikan kita kemampuan. Otak kita yang luar biasa diciptakan oleh Allah, diberikan kepada kita masih sedikit saja menggunakannya ya. Kita belum maksimal. Jadi kita harus percaya diri. Ya Allah, saya percaya Allah, ya, percaya diri. Yang kedua, disiplin. Disiplin ini ada dua. Di metode ini kita disiplinkan diri kita nyoba bismillah, kita buka 10 menit setiap 2 jam kita tilawah atau belajar Al-Quran ya. Belum bisa baca ya nggak apalah, baca Iqra dulu, belajar Iqra dulu 10 menit setiap 120 menit atau 2 jam ya. Saat kerja ya dicari waktu luang, saat kerja sela-sela mungkin sambil megang HP-nya, dilihat Al-Qurannya. Kalau nggak bisa baca ya mungkin dilihat saja lah, diperhatikan atau dibaca artinya ya. Kalau sudah bisa baca ya tilawah 10 menit ya. Yang kedua, 30 menit untuk menghafal dan murojaah. Kalau sudah punya hafalan ya diulangi lagi, dicari waktu luang 30 menit dan murojaah, ngulang bacaan, menambah ya. Oke, intinya itu. Di metode ini kita evaluasi tilawah kita ya. Selanjutnya insya Allah dengan interaksi yang intens kita dengan Al-Quran, memaksakan diri kita, saya yakin Allah akan memberikan kenikmatan pada kita, kenikmatan untuk bersahabat dengan Al-Quran, kenikmatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Ini sebagai contoh sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang Rasulullah ya, bagaimana beliau menikmati bersama dengan Al-Quran.
Di hadis diriwayatkan dari Huzaifah Ibnu Yaman menjelaskan pengalaman dalam bermujahadah bersama Rasulullah. Pada suatu malam aku sholat bersama Rasulullah, maka Rasulullah mulai dengan baca surat Al-Baqarah. Berarti berkata hati beliau akan rukuk pada ayat 100. Namun kemudian beliau melanjutkan, hatiku berkata barangkali beliau akan menghabiskan satu surat kemudian rukuk. Nah, ternyata beliau belum rukuk. Nah, setelah Al-Baqarah selesai, ya, Al-Baqarah itu 2 juz lebih, beliau belum rukuk lagi, baca An-Nisa. Sudah selesai, ternyata sampai Ali Imran, ya. Nah, begitu Rasulullah menikmati bersama Al-Quran. Nah, seperti kita, anak-anak kita kadang-kadang menikmati HP-nya sampai lupa segalanya, lupa makan, lupa belajar, lupa ngaji, dan seterusnya, karena mereka menikmati main HP-nya. Nah, coba kita belajar, memaksakan diri kita untuk interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan berikan kenikmatan kita juga dalam bersama Al-Quran, ya. Jadi nanti di jadwal setiap 2 jam sekali kita baca, ditulis halaman berapa, ya, halaman berapa dibaca, jam tanggal. Kalau pas tidur ya tidur, istirahat, ya. Nanti pas kita berjaga ya kita berjaga, ya. Nanti yang jam-jam kosong yang tidak kita nggak ngaji, nyoba mengikop diri kita, mungkin dengan baca istighfar, ya Allah 2 jam ini saya nggak baca Al-Quran, baca istighfar, ya. Yang kedua, 30 menit menambah hafalan, ya. Bahkan waktu membaca 10 menit, menghafal 10 menit, setoran 10 menit, ya. 30 menit meroja hafalan. Nah, fokus, ya. Kuncinya fokus, ya, jangan ditunda, di mana saja kapanpun, ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang banyak dimudahkan oleh Allah, ada HP, bisa di mana-mana kita buka Al-Quran, aplikasi Al-Quran, kita baca Al-Quran. Nah, ya. Itu kalau belum bisa baca, sekali lagi nggak apa-apa, kita interaksinya dengan belajar Iqra, ya, belajar. Belum sempat pakai tahsinnya, nanti ya ikut kelas tahsin, ya. Nanti bisa kita arahkan untuk ikuti kelas-kelas tahsin baik offline maupun online, ada, ya. Nah, yang penting di sini kita atur jadwal interaksi kita, oke. Nah, nanti para sahabat bisa mengisi ini harian, ya. Jam ini kita halaman tanggal 1 2 tanggal 1 2 ini jam 6 sampai 8 sampai halaman berapa, jam 8 sampai jam 10 halaman berapa, ya. Nah, yang kedua baris 2 nah hafalan, ya, 1 juz, ya. Nah, kita tulis. Kalau belum bisa ya mungkin tilawah dulu kita rutinkan. Insya Allah itu bahasa semuanya bagi yang berkenan untuk berdekatan, untuk istiqomah, disiplin dalam belajar, membaca, tilawah, menghafal, murojaah, nanti bisa saya kirimi file untuk evaluasi bacaan, ya, evaluasi ini. Insya Allah terima kasih, semoga kita bisa mengamalkan. Nanti sampai ketemu di pertemuan offline, kita belajar dan ngaji bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.